Halo Sobat Kos, selamat datang di konten cerita kamar kos. Konten yang gak penting tapi bisa nemenin kalian kalau kalian lagi buntu, lagi gabut. Dan kali ini kita akan membahas tentang pemain sepak bola yang pengaruhnya besar banget buat negaranya, bahkan buat dunia. Mereka ini gak punya jabatan penting, gak punya jabatan politik. Mereka bukan presiden, bukan jenderal, bukan menteri. Tapi golnya itu bisa menghentikan perang di negaranya. Nah, gocekannya itu bisa ngubah pandangan dunia terhadap negaranya. Dan prestasinya itu bisa menaikkan derajat negaranya itu di mata dunia. Aneh ya? Ya, karena di dunia yang katanya dikendalikan oleh uang, kekuasaan, dan politik, ternyata ada satu hal yang bisa menembus semua itu. Ya, sepak bola. Dan di antara jutaan manusia yang main sepak bola, cuma segelintir orang yang gak cuma main bola, tapi mereka jadi simbol, jadi harapan, dan bahkan jadi alasan buat negaranya itu percaya lagi sama hidup. Dan ini dia, 4 pemain sepak bola yang gak cuma ngegiring bola, tapi juga ngegiring sejarah buat negaranya. Siapa aja? Tetap di cerita kamar kos. Semua dimulai dari tempat yang bahkan dunia nggak peduli. Três Coracoes, kota kecil di Brazil. Tempat di mana mimpi sering mati sebelum sempat tumbuh. Di sana lahir seorang anak kecil, nggak punya apa-apa selain satu hal, bola. Namanya Pelé. Dan dari kaki kecil itu, dunia mulai berubah. Di usia 15 tahun, dia sudah main untuk Santos. Setahun kemudian, dipanggil timnas Brazil. Dan sisanya adalah sejarah. Di usia 17 tahun, dia sudah membawa Brazil juara Piala Dunia tahun 1958. Bukan cuma menang, dia bikin dunia jatuh cinta. 3 Piala Dunia beruntun. Sampai hari ini, belum ada manusia yang bisa nyamain itu. Tapi yang bikin Pelé beda bukan cuma angka. Dulu, Brazil dikenal sebagai negara miskin, negara dunia ketiga, negara yang kasihan lah. Tapi sejak Pelé muncul, Brazil berubah jadi panggung, sepak bola berubah jadi seni. Orang-orang nggak lihat Brazil dengan rasa iba lagi, tapi dengan rasa kagum. Setiap gocekan Pelé kayak bilang ke dunia, kami mungkin miskin, tapi kami indah. Dan dari situ lahirlah identitas Brazil. Bukan dari politik, bukan dari ekonomi, tapi dari seorang anak kecil. Anak kecil yang cuma bisa main bola. Kalau Pelé itu keindahan, Maradona itu kekacauan yang hidup. Dia nggak sempurna, jauh dari kata itu. Pendek, keras kepala, penuh masalah. Tapi justru itu yang bikin dia nyata. Dan rakyat Argentina melihat diri mereka di situ. Karirnya dimulai di Argentina Junior. Dari situ, bakatnya langsung kelihatan nggak normal. Lalu dia pindah ke Boca Junior, jadi idola. Dan Eropa mulai melirik. Barcelona jadi pelabuhan berikutnya, tapi karirnya di sana nggak mulus. Cedera, masalah, kontroversi, sampai akhirnya dia pindah ke Napoli. Dan disitulah legenda lahir. Napoli yang dulu cuma tim biasa, tiba-tiba jadi Raja Italia. 2 gelar Serie A, Piala UEFA, dan puncaknya, Piala Dunia tahun 1986 melawan Inggris. Ini bukan sekedar pertandingan. 4 tahun sebelumnya, Argentina kalah di Perang Falklands. Luka itu masih ada, masih panas. Lalu datanglah Maradona. Gol pertama, tangan Tuhan. Kalau buat dunia itu curang, buat Argentina itu keadilan versi mereka. Gol kedua, dia melewati setengah tim Inggris. Dari tengah lapangan, sendirian, dan momen itu, seolah seluruh Argentina ikut lari bersamanya. Itu bukan cuma gol, itu pernyataan. Maradona nggak cuma bawa Argentina juara dunia. Dia memberikan sesuatu yang lebih mahal buat Argentina, yaitu harga diri. Maradona adalah jantung Argentina yang berdetak keras, meskipun sering retak. Sekarang kita pindah ke Afrika, Pantai Gading. Banyak yang nggak tahu, karir Drogba itu nggak langsung bersinar. Dia baru benar-benar naik di usia yang cukup telat. Dia memulai dari klub kecil di Prancis, Le Mans, lalu Guingamp. Baru di Marseille, namanya mulai dikenal. Musim terbaiknya terjadi di Marseille, itu yang membuat Chelsea datang. Dan di Inggris, dia jadi monster. Gol di final, juara Liga Inggris, puncaknya Liga Champions 2012. Gol penyeimbang dan penalti penentu. Chelsea juara, tapi di balik semua itu, ada cerita yang jauh lebih besar. Negara yang lagi hancur, perang saudara, rakyat terpecah, senjata di mana-mana. Dan di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang masih bisa nyatuin mereka, timnas Pantai Gading. Tahun 2005, mereka lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Satu momen langka di tengah tragedi. Di ruang ganti, kamera menyala dan Drogba melakukan sesuatu yang gak ada di buku taktik.
seorang kapten, seorang striker berlutut dan dia bilang, tolong hentikan perang ini. Gak ada strategi, gak ada politik, cuma permohonan. Dan anehnya, satu negara ngedengerin dia. Coba lu bayangin itu, di dunia di mana peluru lebih sering didengar daripada kata-kata, tapi seorang pemain bola berhasil membuat semua orang diam. Drogba bukan cuma striker, dia adalah alasan kenapa orang berhenti saling membunuh. Dan terakhir, Mesir. Negara tua, sejarah panjang, tapi luka modern yang gak sedikit. Dari desa kecil bernama Nagrik, lahir seorang anak. Gak spesial, gak terkenal, cuma punya mimpi dan kecepatan. Mohamed Salah. Perjalanannya jauh dari kata instan. Dia mulai dari liga kecil di Mesir. Lalu dia pindah ke Basel, Swiss. Dia mulai di lirik Eropa. Chelsea datang, tapi di sana dia gagal. Jarang main, gak dipercaya. Banyak yang berpikir karirnya bakalan habis di situ, tapi dia pindah ke Italia. Fiorentina, AS Roma, di sana dia pelan-pelan mulai bangkit, sampai akhirnya Liverpool datang. Tahun 2018, dia membawa Mesir ke Piala Dunia, setelah 28 tahun tidak pernah ikut Piala Dunia. Gol penalti di menit akhir itu bukan cuma gol, itu adalah pelepasan. Tangis, harapan, semua jadi satu. Tapi yang bikin Salah beda adalah justru yang gak selalu kelihatan. Dia membangun sekolah, rumah sakit, membantu orang-orang di kampungnya. Bahkan, ada cerita dia diam-diam melunasi utang orang. Nggak semua diumbar, nggak semua diposting, tapi dampaknya nyata. Salah bikin dunia lihat Mesir bukan cuma dari konflik, tapi dari harapan. Dan kadang, itu lebih penting daripada trofi. Salah, le 1-2, Salah encore, Salah toujours, la partie, Mohamed Salah, dans un numéro d'équilibriste qui va donner la victoire sur le fil, sans doute à l'Égypte, son 4e but cette saison dans les éliminatoires de la... Dari Brazil ke Argentina, ke Afrika, sampai ke Mesir, kita belajar satu hal, sepak bola nggak pernah cuma soal bola. Kadang, dia jadi bahasa yang lebih kuat dari pidato. Kadang sepak bola jadi pelukan buat satu negara, dan kadang, dia jadi alasan untuk percaya lagi. Bahwa di dunia yang berisik ini masih ada satu hal sederhana yang bisa nyatuin manusia. Dan mungkin itulah kenapa sepak bola nggak pernah mati.